Shalom pemirsa TV Indonesia semua, senang rasanya bertemu lagi dengan saya di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, supaya buku ini kita dapat pelajari dengan sederhana, akan kita mengerti dengan jelas maksud dari buku ini, dan kita akan mengerti tujuan dari buku ini yang kita pelajari akan membuat hidup kita lebih hari lebih dekat dengan Tuhan. Jadi dengan buku ini kita akan mengulas tentang kehidupan kita pada saat kita ingin dekat dengan Tuhan. Jadi pada saat kita ingin dekat dengan Tuhan, marilah kita belajar dari buku ini. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 66 dengan judul Untuk Menyatakan Dirinya Kepada Orang Yang Rendah Hati. Ayat intinya terambil dalam Lukas 10 ayat 21. Kita boleh mengambil Alkitab kita untuk menyimaknya di sana. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Bacaannya, orang-orang terhormat di dunia ini serta mereka yang dinamakan orang-orang besar dan budiman dengan segala pengetahuan yang mereka banggakan tidak dapat menyelami tabiat Kristus. Baik, pelajaran kita malam ini sangat menarik ya, di mana pelajaran ini memberikan teguran kepada kita untuk kita bisa menyatakan dirinya Tuhan yang sudah ada dalam hati kita kepada orang dengan rendah hati, atau Tuhan datang kepada kita karena kita rendah hati. Jadi di dalam ayat intinya juga memberikan kita penjelasan yang sangat menarik ya. Jadi pada saat Tuhan sedang bergembira, dia berkata kepada Roh Kudus itu, dia sangat bersyukur kepada Roh Kudus yang sudah datang sebagai Bapa Tuhan dan Tuhan langit dan bumi, sehingga semuanya itu Tuhan sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang yang pandai. Jadi orang yang bijak dan orang yang pandai tidak bisa melihat Tuhan itu, tetapi orang yang bisa melihat Tuhan pada saat dirinya dinyatakan berarti orang-orang yang kecil, atau dalam arti orang-orang yang menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada apa yang tidak kelihatan. Jadi mereka tidak melihat Tuhan, tetapi mereka percaya, sehingga itulah yang dinamakan orang kecil. Jadi inilah yang berkenan kepada Tuhan itu. Jadi Tuhan sangat senang dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapaknya untuk menjadi contoh pada saat kita ingin dekat dengan Dia. Jadi ingin kita dekat dengan Tuhan untuk kita menyatakan sesuatu kebenaran, berarti kita harus rendah hati. Lalu Tuhan masuk dulu dalam diri kita, baru kita bisa menyatakan akan diri Tuhan itu kepada orang lain. Jadi orang-orang terhormat di dunia ini, atau orang-orang pintar di dunia ini, serta mereka yang dinamakan orang-orang besar atau budiman, atau orang-orang yang memiliki kedudukan atau orang-orang yang memiliki pangkat yang tinggi dengan segala pengetahuan yang dimiliki atau yang mereka banggakan, tidak dapat menyelami tabiat Kristus. Jadi tabiat Kristus ini tidak bisa kita simpulkan melalui pengetahuan kita yang selama ini kita cari untuk kita banggakan sebagai satu budiman. Tetapi kita ingat bahwa dengan pengetahuan kita yang secukupnya saja, mungkin kita bisa berserah karena kita mengatakan bahwa kita tidak sanggup untuk seperti orang yang pintar ini, sehingga kita mencari sesuatu yang kita butuh dari hikmat, sehingga kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta itu, sehingga itulah yang kita dapat, yaitu kita menyelami tabiat Kristus. Tetapi kalau orang yang tinggi akan pengetahuannya, maka akan ada kesombongan dalam hatinya. Dengan apa yang dimiliki sekarang, dia akan membuat itu sebagai satu Tuhan dalam kehidupannya, sehingga mereka tidak dapat melihat tabiat Kristus itu. Mereka menghakimi dia dari rupa secara lahir, dari kehinaan yang menimpa dia sebagai manusia. Tetapi kepada para nelayan dan pemungut cukai telah dikaruniai pengertian untuk melihat
yang tidak kelihatan. Baik, menarik ya. Jadi kita sebagai manusia, kita seringkali menghakimi Tuhan dengan rupa yang secara lahir. Dan juga kita sangat menghina Dia karena Dia tertimpa dengan dosa-dosa kita. Sehingga pada saat Dia jadi manusia, Dia dapat menanggung akan dosa kita. Jadi inilah cara kita menghina Dia. Tanpa kita sadari, kita sedang menghina Tuhan pada saat kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita dapat contoh di sini ya. Tetapi para nelayan dan pemungut cukai, kita ingat bahwa seorang nelayan dan pemungut cukai memiliki kerja yang berbeda. Kalau seorang nelayan berarti dia pekerjaannya di laut, mencari nafkahnya di laut. Tetapi orang yang bekerja di bea cukai berarti dia menagih pajak kepada semua orang. Mau itu kaya miskin, dia tetap menagih. Tetapi kita dapat contoh di sini bahwa dengan kerjaan mereka seperti ini, mereka dikaruniai dengan pengertian yang besar untuk melihat yang tidak kelihatan. Yang artinya adalah mereka melihat Tuhan meskipun Tuhan itu tidak nyata langsung dalam kehidupan mereka. Pada saat mereka menentukan akan pilihan mereka. Mereka diberikan pilihan. Mereka memilih untuk mengikuti Tuhan. Itulah yang mereka dinamakan di sini, yaitu percaya untuk melihat yang tidak kelihatan. Murid-murid sekalipun tidak mengerti segala perkara yang hendak dinyatakan Yesus kepada mereka. Tetapi sekali-sekali ketika mereka menyerahkan diri kepada kuasa Roh Kudus, pikiran mereka diterangi. Mereka menyadari bahwa Tuhan yang berkuasa, yang berpakaian kemanusiaan, ada di antara mereka. Yesus bersukacita karena meskipun pengetahuan ini tidak dimiliki oleh orang budiman dan berpengetahuan, namun sudah dinyatakan kepada orang-orang yang hina ini. Baik, menarik ya. Dimana murid-murid Tuhan ini sekalipun tidak mengerti tentang segala perkara yang hendak dinyatakan Yesus kepada kehidupan mereka. Atau pada saat Tuhan melakukan sesuatu kepada kehidupan mereka, mereka tidak ketahui. Tetapi kita lihat di sini bahwa sekali-sekali ketika mereka menyerahkan diri kepada kuasa Roh Kudus, pikiran mereka diterangi. Jadi pada saat mereka tidak ketahui apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka, tetapi mereka berdoa kepada Tuhan, meminta Roh Kudus itu datang, maka hati mereka itu akan menjadi terang, atau mereka selalu berpikir tentang Tuhan. Jadi kita ingat di sini bahwa kehidupan kita juga seperti itu. Pada saat kita mengalami sesuatu yang kita tidak tahu, tapi kita doakan itu, maka Tuhan akan buka jalan kepada kita untuk kita ketahui itu. Jadi jangan kita pernah putus untuk berhubungan dengan Tuhan dengan cara kita berbicara dengan Dia atau menyelidiki kebenaran yang ada di Alkitab, supaya kita ketahui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang akan kita bertemu pada saat kita mencari Dia. Tetapi saat ini kita kembali lagi diberi pilihan bahwa apakah kita sebagai seorang nelayan dan pemungut cukai, atau kita kembali lagi sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dan budiman sehingga membanggakan akan pengetahuannya sendiri. Jadi inilah pilihan kita. Apakah kita ingin menjadi seperti nelayan dan pemungut cukai, atau kita mau menjadi seperti orang yang memiliki pengetahuan lebih daripada orang yang kecil dalam pengetahuan. Mereka menyadari bahwa Tuhan yang berkuasa, yang berpakaian kemanusiaan, ada di antara mereka. Jadi pada saat hati mereka diterangi, mereka juga sadar bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas langit dan bumi. Sehingga mereka boleh melihat bahwa dengan pakaian kemanusiaan yang dilakukan ada di antara kehidupan mereka. Jadi selalu ada di dalam lingkungan mereka pada saat mereka ketahui bahwa Roh Kudus itu menerangi akan hati mereka. Jadi tanpa kita sadari bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, berarti Tuhan selalu dekat dengan kita. Yang kita harus ingat adalah Tuhan tidak pernah jauh
dari kita. Tuhan akan selalu dekat kepada kita yang mau untuk mencari Dia. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan itu tidak jauh, tetapi Dia hanya sejauh doa untuk kita berbicara secara langsung dengan Dia. Jadi pada saat kita berdoa meminta kuasa Roh Kudus, maka kita akan diberikan hati yang terang tentang berpikir kepada kehendak Tuhan. Yesus bersuka cita karena meskipun pengetahuan ini tidak dimiliki oleh orang budiman dan berpengetahuan, namun sudah dinyatakan kepada orang-orang yang hina. Jadi Tuhan bersuka cita karena pengetahuan ini tidak dinyatakan kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan atau budiman, tetapi dinyatakan kepada orang-orang yang hina. Untuk mereka bisa pelajari bagaimana kehidupan Tuhan, untuk mereka bisa ikuti. Jadi orang yang hina akan selalu mencari jalan untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi orang yang memiliki pengetahuan, dia akan mencari pengetahuannya melalui akal pikirannya. Sehingga dia tidak pernah meminta panduan daripada Tuhan atau meminta kuasa daripada Tuhan supaya pikirannya selalu diberikan hikmat tentang pengetahuan itu, tetapi dia menggunakan akan akal pikirannya sendiri, sehingga selalu dia mencari solusi dalam dirinya sendiri. Sering tak kalah ia mengemukakan tulisan perjanjian lama dan menunjukkan penggunaannya pada dirinya. Pekerjaan grafiratnya, mereka telah digugah oleh rohnya dan diangkat ke dalam suasana surga. Mengenai kebenaran rohani yang diucapkan oleh nabi-nabi, mereka mendapat pengertian yang lebih jelas daripada para penulis yang semula. Sesudah itu, mereka mau membaca tulisan perjanjian lama, bukannya sebagai ajaran ahli Taurat atau ajaran ahli Taurat dan orang Farisi, bukannya sebagai ucapan orang-orang budiman yang sudah meninggal, melainkan sebagai suatu wahyu yang baru dari Tuhan. Baik, pelajaran kita kembali lagi kita pelajari bahwa seringkali akan kita temukan tulisan perjanjian lama yang menunjukkan tentang penggunaan kehidupan Tuhan pada dirinya sendiri dan juga pekerjaan akan akhir zaman itu. Akan kita lihat di sana, kita akan mendapatkan sesuatu di sana pada saat kita mempelajari akan perjanjian lama. Tetapi kita ingat di sini bahwa perjanjian lama seringkali dikenal sebagai kitab-kitab ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi kita ingat di sini perjanjian lama bukannya sebagai ajaran ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi sebagai ucapan dan bukan juga sebagai ucapan orang-orang budiman yang sudah meninggal, melainkan wahyu baru yang akan muncul dari Tuhan untuk kita pelajari. Jadi pada saat kita mengerti bahwa ada perjanjian lama, maka akan ada perjanjian baru. Tetapi pada saat ada perjanjian baru, kita harus ingat bahwa perjanjian lama itu masih digunakan, yang harus kita pelajari. Karena perjanjian lama dan perjanjian baru akan sama-sama memiliki maksud yang sama. Jadi jangan kita memilih salah satu, tetapi pilihlah dua-duanya sebagai satu contoh kehidupan Tuhan untuk kita bisa tirunya. Jadi itulah sebagai satu wahyu yang harus kita ikuti, karena Tuhan sudah memberikan wahyu itu kepada kita. Mereka memandang Dia, dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik ya, di mana dikatakan di sini bahwa mereka memandang Dia, atau orang percaya akan memandang Dia, tetapi dunia tidak dapat menerima Dia, atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak akan bisa juga menerima akan Tuhan itu hadir dalam kehidupan mereka, karena dunia sendiri juga tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Karena mereka ketahui adalah yang mereka percaya adalah yang kelihatan. Sehingga apapun yang
Tuhan lakukan, penyertaan yang Tuhan berikan kepada mereka, meskipun mereka tidak percaya kepadanya, mereka juga selalu berontak dan tidak mau untuk percaya yang tidak kelihatan. Tetapi di sini katakan bahwa kita harus memandang kepadanya, meskipun dunia tidak melihat dia dan juga dunia tidak menerima dia, tetapi kita harus terus pandang kepada dia sebagai Tuhan yang menciptakan kita. Karena kita mengenal dia, sebab itu ia menyertai kita dan kita harus tinggal di dalam dia. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan karena dia sudah menyertai kita, dia sudah membuat hidup kita lebih berarti pada saat kita hidup dengannya. Maka kita akan memiliki satu buah yang akan menjadi makanan buat orang-orang yang ingin untuk mempelajari kehidupan Tuhan. Jadi pada saat ini pelajaran kita yang menyatakan dirinya Tuhan kepada orang yang rendah hati, artinya kita harus bisa berada dalam Tuhan, hidup dengan Tuhan karena dia sudah menyertai kita. Dan kita harus rendah hati supaya Tuhan itu selalu tinggal dalam hati kita. Dan kita bagikan kepada sesama-sesama kita untuk mereka juga ketahui bahwa Tuhan tinggal dalam kita untuk kita bisa menjadi berkat buat mereka semua yang melihat. Jadi inilah pelajaran yang dapat kita bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.